Masa kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam, tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Ada ataupun dengan menambah penemuan dari inovasi mereka sendiri. Penyebab, banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab dan Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan seorang pedagang. Tradisi ziarah ke Mekah menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh yang dipegang oleh para pedagang Muslim atas jalur perdagangan Afrika Arab dan Arab Asia sangat besar sekali. Akibatnya, peradaban Islam tumbuh berkembang dan meluas dengan berdasarkan pada ekonomi dagangnya. Berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Tiongkok yang membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanan kepemilikan tanah pertanian. Ketika para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat tersebut. Filsafat. Dalam bidang filsafat, para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan-gagasan non-ortodoks mereka. Meskipun demikian, Ibnu Rushd dan polimat Persia Ibnu Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles, yang gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran non-keagamaan dunia Islam dan Kristen. Mereka juga mengadopsi gagasan dari Tiongkok dan India yang dengan demikian menambah pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ibnu Sina dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam. Literatur filsafat Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ladino yang ikut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Sosiolog sejarawan Ibnu Khaldun, warga Kartago Konstantinus, orang Afrika yang menerjemahkan naskah-naskah kedokteran Yunani dan kumpulan teknik matematika, Al-Khawarizmi adalah tokoh-tokoh penting pada zaman kejayaan Islam. Pada masa ini juga terjadi perkembangan filsuf non-muslim, filsuf Yahudi Moses Maimonides yang tinggal di Andalusia. Sains. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini, antara lain perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modernnya, kemajuan pada bidang optik pada kamera obscura oleh Al-Hasan bin Haytham pada 200 tahun sebelum Leonardo da Vinci, memberikan komentar pada Euclides dan Ptolemeus perihal penembusan dan perjalanan sinar, serta kemajuan pada bidang astronomi. Kedokteran. Kedokteran adalah bagian penting dari kebudayaan Islam abad pertengahan. Sebagai tanggapan atas keadaan pada waktu dan tempat mereka, para dokter Islam mengembangkan literatur medis yang kompleks dan banyak yang meneliti dan menyintesa teori dan praktik kedokteran. Kedokteran Islam dibangun dari tradisi, terutama pengetahuan teoritis dan praktik yang telah berkembang sebelumnya di Yunani, Romawi, dan Persia. Bagi para ilmuwan Islam, Galen dan Hippocrates adalah orang-orang yang unggul, disusul oleh para ilmuwan Helenik di Iskandaria. Para ilmuwan Islam menerjemahkan banyak sekali tulisan-tulisan Yunani ke bahasa Arab dan kemudian menghasilkan pengetahuan kedokteran baru dari naskah-naskah tersebut. Untuk menjadikan tradisi Yunani lebih mudah diakses, dipahami, dan diajarkan, para ilmuwan Islam mengusulkan dan menjadikan lebih sistematis pengetahuan kedokteran Yunani Romawi yang luas dan kadang inkonsisten dengan cara menuliskan ensiklopedia dan ikhtisar. Di dunia Islam abad pertengahan, rumah sakit mulai dibangun di semua kota besar. Misalnya di Kairo, rumah sakit Qalawin memiliki staf pegawai yang terdiri dari dokter, apoteker, dan suster. Orang juga dapat mengakses apotek dan fasilitas penelitian yang menghasilkan kemajuan pada pemahaman mengenai penyakit menular dan penelitian mengenai mata serta mekanisme kerja mata. Perdagangan. Selain di Sungai Nil, Tigris, dan Efrat, sungai-sungai yang dapat dilalui tidaklah banyak, sehingga perdagangan lewat laut menjadi sangat penting. Ilmu navigasi amat sangat berkembang, menghasilkan penggunaan sextant dasar yang dikenal sebagai kamal. Ketika digabungkan dengan peta terinci pada periode ini, para pelaut berhasil berlayar, menjelajahi samudra dan tak lagi bersusah payah melalui gurun pasir. Para pelaut muslim juga berhasil menciptakan kapal dagang besar bertiang 3 ke Laut Tengah. Nama karavel kemungkinan berasal dari perahu terawal Arab yang terkenal sebagai Qorib, sebuah kanal buatan yang menghubungkan Sungai Nil dengan turusan Suez dibangun, menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah meskipun sangat sering berlumpur.